Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu lagi bersama saya Saru Gunawan. Ya, dan saya Zaskia Mika dalam acara Berita Islami Masa Kini. Oke, tema kita sekarang apa nih? Ya. Pernah ngerasa galau nggak? Pernah sih, tapi nggak sering. Oh ya, semenjak sudah menikah, udah punya keluarga, biasanya kan kegalauan suka lebih hilang. Nah, tapi ini buat kalau zaman-zaman dulu belum menikah, sering banget ngerasain galau. Atau enggak perasaan hati-hati lain, misalnya marah, kecewa, pernah dong? Ya, pastinya itu menghampiri kita lah ya, setiap hari dengan segala permasalahan kita. Nah, terus yang aku mau tanya, kalau lagi rasa hati nggak enak itu, ngobatinnya pakai apa? Dengan lagunya Haji Opik, Obat Hati, ada 5 perkara nih. Nah. Oke, ya itu juga bisa. Itu juga bisa. Terus kalau sakit hati kita datang obatnya dong pemirsa. Nah, sekarang ini kita mau membahas tentang obat-obat buat menyembuhkan hati. Apakah itu? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Obat penawar hati. Dalam kehidupan ini, memang tidak selamanya kita merasakan kebahagiaan. Baik banyak maupun sedikit, pasti kita pernah merasakan tekanan-tekanan. Di mana tekanan-tekanan ini bisa datang dari mana saja, bisa dari kehidupan rumah tangga, sosialisasi, bahkan kehidupan percintaan kita. Seringkali pemirsa, tekanan seperti ini menyerang hati atau kolbu kita. Ya, hati manusia itu memang terkadang tidak stabil atau sakit, sama halnya seperti badan. Apabila terus-menerus terasa tertekan, maka bisa saja ia terkena penyakit. Penyakit itu tidak hanya menyerang badan saja, tapi juga bisa menyerang hati. Lalu, apa saja macam-macam penyakit hati yang sering melanda kita? Penyakit hati yang pertama adalah kebimbangan dan keraguan. Bila seseorang mempunyai rasa bimbang dalam kehidupan, niscaya dia akan banyak mengalami kegagalan-kegagalan dalam meraih cita-citanya. Karena bagaimana mungkin kita bisa sukses apabila dalam keseharian saja kita masih bimbang dan ragu untuk menentukan hidup kita selanjutnya. Selanjutnya adalah penyakit ingin dipuji. Kenapa ingin dipuji termasuk penyakit hati? Karena segala perbuatan baik yang kita lakukan jika hanya demi mendapatkan pujian dari orang lain merupakan suatu perbuatan yang hina, baik di mata sesama manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati ketiga adalah cinta akan dunia dan sangat ingin mempertahankannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mencintai segala hal duniawi. Dan orang yang cinta dunia itu, sifat sosial kemasyarakatannya cenderung akan berkurang karena ia merasa harta dunia adalah segala-galanya. Sehingga tidak sabar bahwa suatu saat dia akan meninggalkan hartanya atau hartanya yang akan meninggalkan dia untuk selamanya. Selain itu, iri hati dan dengki memang sudah kita ketahui bahwa itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan orang yang iri hati itu cenderung tidak tentram hatinya, karena setiap harinya selalu diisi dengan rasa benci terhadap keberhasilan orang lain yang tidak bisa ia dapatkan. Sifat iri dan dengki ini juga bisa berakibat fatal bagi masyarakat umum karena akan timbul saling fitnah antar sesama. Dan penyakit hati yang terakhir adalah berburuk sangka atau suuzon. Buruk sangka adalah sifat curiga atau menyangka orang lain telah berbuat buruk tanpa disertai bukti yang jelas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu berasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Al-Tawwab atau Maha Penerima Taubat, lagi Al-Rahim, Maha Mengasihani." Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Pemirsa, ternyata benar, penyakit itu memang tidak menyerang badan saja, tapi hati juga dapat diserang. Dan kalau penyakit badan punya obat untuk menyembuhkannya, lalu bagaimanakah dengan obat penawarnya untuk penyakit hati? Obat penawar hati yang pertama yaitu dengan membaca Al-Quran. Orang yang ingin memperbaiki hatinya, hendaknya ia berobat dengan membaca Al-Quran. Tetapi tidak hanya sekedar dibaca saja, ia juga harus memahami, mengambil pelajaran, serta mematuhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.
Dalam hal ini, Ibnu Qayyim berkata bahwa inti dari penyakit hati itu adalah syubhat dan nafsu syahwat. Sedangkan Al-Quran adalah penawar bagi kedua penyakit itu, karena di dalamnya terdapat banyak penjelasan dan argumentasi yang akurat bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus ayat 57. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Quran Surah Al-Isra ayat 82. Obat hati selanjutnya adalah sholat, berzikir, dan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita semua sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hamba-hambanya penyakit semata-mata supaya hambanya terus mengingat Allah Ta'ala. Ya, dengan sholat dan berzikir itulah salah satu cara terapi hati agar kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus meminta ampunan darinya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Pemirsa, obat hati ini membuat hati seseorang menjadi lebih hidup, terhindar dari kekerasan dan kegelapan. Ibnu Qayyim pun pernah mengatakan bahwa segala sesuatu itu mempunyai penerang, dan sesungguhnya penerang hati itu adalah zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki banyak teman memang merupakan suatu anugerah dalam hidup. Akan tetapi, jangan sampai kita salah dalam memilih teman dan bahkan terjerumus ke dalam lembah kejahatan. Pemirsa, seseorang yang bergaul dengan orang yang bertakwa, niscaya ia dijamin tidak celaka, karena mereka tidak akan mengajak selain kepada kebaikan. Dan selamatlah hati kita dari terkontaminasi penyakit-penyakit hati. Begitu juga sebaliknya, jika Anda bersahabat dengan orang-orang yang tidak soleh, tidak bertakwa, dan tidak berbuat kebaikan, niscaya Anda akan celaka. Karena mereka akan mengajak Anda untuk melakukan berbagai kejelekan yang akan menyebabkan hati Anda menjadi kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Sesungguhnya mengingat akhirat itu dapat menjadi obat penawar hati. Dan selain itu, jika kita lalai dalam mengingat akhirat, ternyata bisa menjadi penghambat segala kebaikan, kebajikan, dan merupakan pemicu setiap malapetaka dan kejahatan. Sedangkan seseorang yang banyak mengingat akhirat akan menyadarkan dirinya akan kehidupan sebenarnya, yaitu akhirat. Dengan demikian, hatinya akan menjadi lurus dalam mengendalikan hidup, serta tindak tanduknya pun akan mencerminkan amal nyata di mana kita bisa menuai hasilnya di akhirat kelak. Banyak berdoa dan permintaan kepada Allah untuk memperbaiki dan membersihkan hati serta memberinya petunjuk merupakan obat penawar hati yang terakhir. Karena berdoa merupakan pintu utama yang agung untuk memperbaiki hati. Allah berfirman yang artinya, "Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan." Quran Surah Al-An'am ayat 43. Memiliki penyakit hati bukanlah suatu kebanggaan, akan tetapi itu merupakan suatu kemunduran dari diri kita sendiri. Karena dengan penyakit hati, kita bisa saja membuat orang lain yang tersinggung menjadi sakit hati dan tidak terima atas perlakuan kita. Dan pemirsa, oleh karena itu, jagalah hati kita dengan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, dan berzikir. Karena dengan hal itulah, insya Allah kita akan terhindar dari segala macam penyakit hati. Dan dengan informasi ini, semoga kita tidak menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki penyakit hati. Amin ya Rabbal Alamin. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ya, semoga dengan lihat tayangan tadi kita lebih bisa menjaga hati kita dan dihindari hal-hal yang membuat penyakit hati ini juga
terus merasuki jiwa kita. Justru kita harus khawatir pemirsa kalau kita terkena penyakit hati karena takutnya itu menyinggung orang lain atau menyakiti orang lain tanpa kita sadarin. Jadi tadi juga dibilangin bahwa kita harus banyak sholat, berzikir, baca Al-Quran. Karena dengan hal-hal seperti itu yang dapat membantu kita menyembuhkan hati. Iya, saya jadi teringat di sosial media gitu ya. Rajin ngecek semua di sosial media ya. Tapi nggak rajin baca Al-Quran ya. Sakitnya tuh di sini, terus ada bacaan kuburan. Sakitnya tuh di sini, tapi bener juga sih. Tapi sebetulnya kalau kita bisa menjaga hati kita dengan tadi salah satunya yaitu dengan cinta dunia, tapi juga cinta akhirat juga ya. Hubu dunia wal akhirah, tidak hanya cinta dunia. Insya Allah hati kita juga bisa terjaga pemirsa. Iya betul, insya Allah. Nah baik pemirsa, untuk pembahasan kita yang selanjutnya ini mungkin ada ibu hamil atau yang lagi mau hamil, kita sering banget dengar yang namanya mitos-mitos. Jadi katanya kalau minum air kelapa anaknya nanti putih, terus air kedelai, ntar itu putih, apa tuh terus katanya nggak boleh jahit baju karena nanti bibir anaknya sumbing. Itu benar nggak sih sebenarnya? Ya. Benar nggak sih sebenarnya? Gimana kalau kita ikuti aja penjelasannya ya? Iya, tapi setelah yang satu ini, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Ya, jadi pemirsa, katanya ada mitos kalau kita menjahit baju itu bisa bikin bibir anak sumbing, ibu hamil. Itu benar nggak sih secara medis atau Islamnya? Oke, kayaknya kita harus lihat yang berikut ini penjelasannya dari sisi medis maupun dari sisi Islaminya, biar nggak salah ya. Iya dong. Oke, ini langsung dia. saja kita saksikan tayangan berikut ini. Percaya mitos seputar kehamilan, benarkah termasuk perbuatan syirik? Pemirsa, setiap wanita pasti mendambakan kehamilan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bahagia pun tak ternilai harganya karena tak sabar menanti kelahiran sang buah hati. Bahkan apapun yang berhubungan dengan kehamilan rela dijalani, mulai dari menjaga kesehatan tubuh selama hamil hingga mempersiapkan keperluan si jabang bayi. Selain itu, mitos-mitos di masyarakat mengenai kehamilan pun tak luput dijalani oleh sebagian ibu hamil. Ada yang menjadikan hal ini sebagai keharusan karena perintah orang tua, namun ada pula yang beranggapan itu hanyalah kepercayaan semata. Lalu apa saja ya mitos-mitos yang kerap terjadi selama kehamilan? Dan bagaimana pandangan Islam menyikapi hal ini? Sebelum kita membahas lebih lanjut dari sudut pandang Islam, ada baiknya kita pahami dulu beberapa mitos kehamilan yang kerap terjadi di kehidupan sekitar kita. Apa sajakah mitos-mitos tersebut? Berikut informasinya. Mitos pertama, orang hamil tidak boleh memotong atau menjahit baju selama kehamilan. Hal ini dipercaya karena anak yang dilahirkan nanti akan memiliki bibir yang sumbing. Namun faktanya, hal itu terjadi karena pengaruh obat-obatan yang diminum sang ibu saat hamil. Bisa juga karena efek radiasi atau faktor genetik. Mitos kedua adalah ibu hamil yang mengkonsumsi susu dari kacang kedelai akan membuat bayi berkulit putih. Namun faktanya, warna kulit seseorang dipengaruhi oleh faktor genetik ayah ibunya dan bukan dari susu kedelai. Lalu mitos lainnya yaitu ibu hamil yang sering minum air dingin dapat menyebabkan bayinya menjadi besar. Namun faktanya, bayi besar biasanya berhubungan dengan ibu yang memiliki penyakit kencing manis karena air es akan dikeluarkan oleh tubuh sebagai keringat atau air seni. Kemudian, wanita hamil harus membawa bangle, gunting kecil dan bawang putih agar terhindar dari mara bahaya dan sebagai pengusir setan. Namun faktanya menurut ilmu herbal, tumbuhan bangle akan menyebabkan panas jika dioleskan pada perut ibu hamil yang dapat menimbulkan rasa mulas sehingga mempercepat proses pembukaan. Wanita hamil dan suaminya dilarang membunuh binatang. Jika hal itu dilakukan, maka dapat menimbulkan cacat tubuh pada janin sesuai dengan perbuatannya tersebut. Namun faktanya, perlu kita ingat, dengan membunuh atau menganiaya binatang merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mitos lainnya adalah ibu hamil dilarang melilitkan handuk di leher agar anak yang dikandungnya tidak terlilit tali pusat. Faktanya secara medis, hiperaktivitas gerakan bayi diduga dapat menyebabkan lilitan tali pusat karena ibunya terlalu aktif. Maka ibu hamil diharapkan jangan terlalu lelah
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mitos lainnya adalah ibu hamil dilarang menyiapkan perlengkapan bayi sebelum usia kehamilan memasuki bulan ke-7. Namun faktanya hal itu akan merepotkan sang ibu karena kehamilan semakin besar. Lalu mitos selanjutnya adalah ibu hamil yang senang bersolek, maka bayinya berjenis kelamin perempuan. Namun jika sebaliknya, bayinya akan berjenis kelamin laki-laki. Namun faktanya menurut tim medis, laki-laki atau perempuan ditentukan oleh sperma sang ayah. Jika kromosom X dari sperma ayah bertemu dengan kromosom X dari sel telur ibu, maka bayinya dipastikan perempuan. Tapi jika kromosom Y dari sperma ayah bertemu dengan kromosom X dari sel telur ibu, maka bayinya adalah laki-laki. Mitos terakhir yaitu, jika bentuk perut ibu selama hamil meruncing, akan melahirkan bayi laki-laki. Sementara jika bentuk perut ibu bundar, maka akan melahirkan bayi perempuan. Namun faktanya menurut tim medis, pada kehamilan pertama perut cenderung membulat di atas. Hal ini karena otot-otot dinding perut masih kuat sehingga mampu menyangga rahim. Sedangkan pada kehamilan berikutnya yang bertambah besar dan berat cenderung turun ke bawah. Ini disebabkan otot-otot dinding perut sudah mulai kendur sehingga kurang baik untuk menyangganya. Nah pemirsa, itulah beberapa mitos yang kerap terjadi selama kehamilan. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam? Benarkah hal ini termasuk ke dalam syirik? Berikut penjelasannya. Syirik artinya adalah menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain Allah secara langsung maupun tidak langsung, baik secara nyata ataupun terselubung. Dan bagi mereka yang berbuat syirik, maka telah merendahkan Allah dan tidak mengakui keesaannya. Dan mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Dia. Bagaimana kamu dapat dipakaikan? Surah Az-Zumar ayat 6. Jadi pemirsa, sebagai umat muslim, ada baiknya kita tidak menjadikan sesuatu sebagai penyebab atas apa yang akan terjadi. Karena hal ini termasuk ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Nah pemirsa, tanpa percaya dengan mitos yang ada, setiap wanita juga dapat menjaga kehamilannya agar tetap sehat hingga proses persalinan. Karena masa kehamilan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang kita dambakan. Salah satu caranya yaitu dengan memilih makanan yang sehat dan bergizi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan beberapa makanan bagi ibu hamil yang dapat mencerdaskan otak bayi yang dikandung sang ibu. Apa sajakah makanan tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Sejak dahulu, madu dipercaya berkhasiat untuk kesehatan tubuh karena madu banyak mengandung gizi. Keunggulan lain yang ada pada madu yaitu memiliki kandungan antibiotik. Dan jika dilihat dari beberapa kandungan yang ada dalam madu, madu sangat baik untuk dikonsumsi ibu hamil. Asam folat yang terkandung pada madu sangat baik untuk pertumbuhan janin. Karena madu mengandung antibiotik, maka madu mampu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 69. Kemudian minyak zaitun. Bagi orang Timur Tengah, minyak zaitun adalah minyak yang diberkahi. Di dunia kosmetik, minyak zaitun banyak dipakai untuk bahan kecantikan karena kaya akan kandungan vitamin E yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit di antaranya diabetes dan mencegah kanker. Dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan pohon kayu yang tumbuh keluar dari tursina atau pohon zaitun itu menghasilkan minyak dan menjadi kuat bagi orang-orang yang makan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 20. Jintan hitam atau habatus sauda merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Rempah ini berbentuk butiran biji berwarna hitam yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu dan digunakan secara luas oleh masyarakat India, Pakistan, dan Timur Tengah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Habatus sauda mengandung banyak vitamin, asam linolenat, 15 macam asam amino, karbohidrat, mineral, dan antibiotik.
Kandungan gizi yang lengkap dalam habatus sauda dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada habatus sauda ada obat bagi segala jenis penyakit kecuali alsam, yaitu maut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanan ibu hamil yang keempat adalah buah kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah buah kurma kepada istri kalian di bulan ke-9 kehamilannya, karena hal itu dapat membuat anak yang ia lahirkan menjadi orang yang berhati lembut dan bersih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanan ibu hamil lainnya yaitu ikan laut. Ikan laut mengandung asam lemak omega 3 yang berperan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak dan proses penglihatan pada janin. Selain itu, ikan juga mengandung asam amino esensial yang sangat baik bagi pertumbuhan janin, di samping kandungan vitamin dan mineralnya yang cukup tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang dapat kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar di atasnya. Dan supaya kamu mencari dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 14. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai mitos-mitos kehamilan yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat. Meskipun teknologi canggih kian merebak, namun mitos yang ada seakan tak luput seiring perkembangan zaman. Dan seperti yang telah kita ketahui, percaya dengan adanya mitos berarti telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam perbuatan syirik. Maka jagalah kehamilan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, agar anak yang dilahirkan sehat serta menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, ternyata mitos-mitos yang selama kita ketahui ini secara medis dan secara Islam itu tidak ditemukan kebenarannya, dan kita harus berhati-hati karena mungkin kita menganggap itu hal yang kecil ya. Ya udahlah itu mitos tapi ya kita jalanin aja, siapa tahu baik buat bayinya. Hati-hati karena itu bisa juga termasuk menjadi syirik. Nauzubillah min dzalik. Karena ketika kita meyakini ya, misalnya kayak tadi minum susu kedelai gitu, anaknya bule, begitu, oh berarti bener nih. Nah itu berarti kita jangan sampai terjebak ke dalam syirik ya. Betul. Jadi kan sudah tahu kalau ada orang tua yang menyarankan yang seperti tradisi-tradisi yang sudah kita tahu sekarang, ya kita bisa sampaikan. Bisa dijelaskan karena dengan tayangan tadi kita udah dijelaskan dengan sangat jelas karena bahaya sekali ujungnya bisa ke syirik gitu. Dan emang pengalaman pribadi juga ya, saya anak pertama saya melakukan itu. Jadi karena belum paham, anak pertama minum air kelapa atau apa semua dijalanin. Terus kacang hijau, pas keluar anaknya putih. Wah ini anaknya putih. Akhirnya anak kedua enggak deh, saya nggak melakukan ritual itu, ternyata putih juga. Jadi sebetulnya kalau dari sisi medis ya kita percayai misalnya kalau banyak makan ikan ya, karena mengandung omega yang mencerdaskan bagus otak, gitu ya, omega 3, maka memang betul ya itu efeknya akan bagus bagi kesehatan gitu ya. Terus banyaklah dari hal-hal kesehatan yang lainnya. Betul, yang penting tadi nutrisi-nutrisi ibu hamil yang kita bisa ambilnya dari madu dan yang lain-lain. Itu dia. Baik pemirsa, setelah ini pembahasan kita menarik sekali karena kita akan membahas tentang ekspresinya Rasulullah. Ekspresi Rasulullah. Waduh, saya jadi pengen ngelihat pembahasan ini nih. Seperti apa? Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Macam-macam ekspresi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, berkomunikasi memang adalah hal yang penting dalam hubungan antar umat manusia. Bahkan di masa kini, komunikasi itu sangat menentukan sukses tidaknya seseorang dalam segala sisi kehidupan. Tidak terkecuali gaya berkomunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang panutan dalam Islam. Dan jika kita membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti yang langsung terlintas di benak kita yaitu sesosok pria hebat yang penuh dengan wibawa dan karisma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang paling dihargai oleh umat-umatnya. Ketika beliau sedang memberi nasihat,
karena gaya bahasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan gaya bahasa orang-orang lain. Beliau juga seorang komunikator yang handal dan sepantasnya untuk kita tiru. Berbicara mengenai gaya bicara dan bahasa Rasul, ternyata bahasa Rasulullah itu merupakan gaya bahasa yang paling baik dari segi logika, karena bahasanya sangat mengena ke hati. Rasulullah selalu berbicara dengan mudah, sopan, serta lemah lembut. Kenapa? Karena beliau ingin orang lain mengerti arah pembicaraannya. Beliau juga sangat menjaga perbedaan-perbedaan di antara umatnya dengan menjaga setiap perkataan dan ucapannya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pandai dalam menempatkan diri ketika berbicara dengan orang lain, sehingga kata-kata yang dilontarkan sangat pas momentumnya. Terkadang ketika beliau berbicara bisa terdengar lembut, namun ketika di atas mimbar, beliau bisa berapi-api dan tegas dalam pidatonya. Rasulullah memang pantas dijadikan suri tauladan bagi semua manusia di muka bumi. Seperti yang diungkapkan dalam salah satu surah Quran, sungguh engkau, wahai Muhammad, berbudi pekerti, memiliki akhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Ayat tersebut memuat pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, di mana tak ada manusia yang lebih sempurna akhlaknya daripada beliau. Pemirsa, begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat para ulama berpendapat mengenai ekspresi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ulama bernama Al-Jahij pernah berkata mengenai gaya bicara Rasul. Ulama tersebut mengatakan bahwa segala ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yang singkat, tapi teramat dalam maknanya serta jelas ungkapannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, tangan beliau pun ikut bergerak seperti memberi isyarat. Sehingga bagi setiap orang yang mendengar pembicaraan beliau, pasti akan mudah diikuti dan juga mudah untuk dipahami. Tidak hanya itu pemirsa, jika kita sebagai manusia suka membicarakan segala sesuatu yang tidak penting untuk dibicarakan, justru lain halnya dengan Rasulullah, di mana menurut ulama Hind bin Abi Hallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang tidak suka banyak berbicara mengenai hal-hal yang tidak penting, dan beliau lebih memilih untuk diam. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang seseorang yang berwibawa. Maka dari itu seluruh sahabat-sahabatnya sangat jarang sekali melihat beliau marah. Dan apabila beliau marah, maka akan terlihat dari raut mukanya kalau beliau sedang marah, dan wajahnya jadi memerah. Namun jika marahnya beliau sudah memuncak, maka beliau akan memegang-megang janggutnya. Kemudian jika Rasulullah berbicara dengan para sahabatnya ataupun sedang memberikan khutbah, maka beliau adalah seseorang yang to the point. Mengapa? Karena Rasul bukanlah seorang yang suka berbicara panjang lebar dan tidak berisi, tapi beliau selalu berbicara apa adanya dan tidak ada satupun yang dilebih-lebihkan. Bahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, jikalau ada orang yang mau menghitung intensitas berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya ia akan bisa menghitungnya. Dan jika beliau sedang berbicara, orang-orang yang duduk di majelisnya akan mengangguk-angguk seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, tidak ada satupun umat manusia yang hidup di dunia ini yang tidak pernah bersedih. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merasakan kesedihan. Pernah ketika itu Rasul ingin berziarah ke makam ibunya. Lalu sesampainya di sana beliau pun menangis melihat makam ibunya. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya pun ikut menangis. Dari kisah tersebut, Rasulullah memang menangis, tapi beliau bersedih tidak sampai mengucurkan air mata yang banyak, bahkan sampai sesenggukan. Jika Rasul bersedih, maka beliau akan mengusap kepala dan janggutnya sembari menghela nafas dan berkata, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jika Rasul pernah bersedih, pasti Rasulullah pernah merasa kagum pada sesuatu hal apapun itu. Sungguh beliau adalah seorang yang sangat sederhana dan tidak pernah berlebihan. Jika Rasul merasa kagum, maka beliau akan membalikkan tangan atau menggerakkan kepalanya, menggigit kedua bibirnya, bahkan terkadang memukulkan tangan kepada kedua pahanya. Pemirsa,
Mengekspresikan apapun di dalam kehidupan ini memang boleh-boleh saja. Namun hanya saja, jangan sampai kita mengekspresikannya terlalu berlebihan atau sampai jauh melewati batas. Rasulullah SAW adalah seseorang yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat muslim, maka ada baiknya kita untuk mencontoh beliau. Hidup sederhana dan tidak dengan bersikap yang berlebihan sudah cukup bagi kita. Karena jika kita terus-menerus mengikuti nafsu dunia semata, maka tidak akan ada habisnya. Sebagaimana sabda Rasul, makanlah dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah, tanpa berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa, semoga kita termasuk ke dalam hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah ya, ternyata kalau Rasulullah kagum, betul, beliau hanya menggigit bibirnya. Kalau marah, beliau kalau marah megang janggutnya, sebetulnya mukanya hal-hal merah. kecil Iya, ya. betul sekali. Tapi kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya insya Allah ya bisa mendapatkan syafaat atau kemuliaan dari Rasulullah SAW. Ya, dan sebaik-baiknya juga kita adalah mencontoh Rasulullah. Bahkan betul, dari hal ekspresi tadi juga Rasulullah juga dijelaskan kalau berbicara itu selalu perlahan-lahan. Dengan diharapkan lawan bicara itu dapat memahami apa yang dia bicarakan. Tapi ketika di podium berbeda lagi. Ketika beliau di podium menyampaikan sesuatu wahyu dari Allah atau apa, beliau menyampaikannya juga dengan berapi-api. Oke, jadi waduh subhanallah banget deh kalau misalnya kita bisa meneladani apa yang Rasulullah lakukan. Betul, jadi kalau kagum, gigit bibir bawah kita bukannya wow, bukannya gitu. Ganti cara kita. Nah baik pemirsa, setelah ini kita berdua akan kembali lagi. Oleh karena itu, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Ya baik pemirsa, alhamdulillah hari ini udah tambah ilmu lagi banyak tadi dari tentang obat-obat penawar penyakit hati, terus soal mitos itu yang penting banget buat perempuan, saya juga baru tahu, dan yang terakhir tentang beragam ekspresinya Rasulullah. Jadi ada 3 poin yang kita dapat ini ya. Jadi yang pertama tadi yaitu mengenai hati, berarti kita harus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Terus kemudian yang kedua mengenai mitos, jangan terjerat oleh syirik ya. Kemudian yang ketiga, kita harus punya tingkah laku yang baik ketika berada di masyarakat sehingga kita bisa membawa sesuatu yang positif lah bagi masyarakat. Betul sekali. Emang bagaimana ketika kita mencontoh Rasulullah, mencontoh semua sunnahnya, apa aja yang dilakukan memang itu yang terbaik dan menjadi tuntunan kita buat sehari-hari. Ya baik pemirsa, besok juga kita masih punya banyak sekali berita menarik lagi. Oleh karena itu saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.